Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang soleh dan soleha yang ada di rumah. Berjumpa lagi sama Ustazah Rita di sini ya dalam pelajaran tematik. Gimana nih kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat dalam belajar hari ini ya. Di sini ada teks bacaan yang judulnya Cimut Dulu dan Sekarang. Anak-anak bisa baca ya. Silahkan baca di rumah. Sudah membaca teksnya, kemudian kegiatan 1 yaitu cara merawat kucing ya, sesuai dengan teks bacaan. Yang pertama apa ya? Ya, dirawat dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, memandikan kucing hingga bersih dan wangi. Yang ketiga, memberi makan dengan makanan kucing. Yang keempat, membagi makanan adil. Oke, baik, kegiatan kedua yaitu menjawab pertanyaan sesuai gambar ya anak-anak. Jadi jawablah pertanyaan sesuai gambar yang ada di buku, yaitu yang gambar yang bacaan Cimut Dulu dan Sekarang. 1 ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian amati dari gambar pada bacaan Cimut Dulu dan Sekarang? Keadaan atau kondisi Cimut Dulu dan Sekarang. Yang kedua, sebutkan perbedaan yang ada di antara kedua gambar tersebut. Gambar Cimut sekarang bersih dan terawat, sedangkan yang dulu itu kotor dan kurus. Kemudian ketiga, bagaimana perasaanmu jika melihat kondisi kucing liar seperti Cimut? Gimana ya perasaan anak-anak? Ya, pasti anak-anak merasa kasihan dan ingin merawatnya. Yang keempat, menurutmu apa yang menyebabkan kucing pada gambar kedua terlihat kotor? Karena tidak dirawat, tidak dibersihkan, tidak diberi makan, dan ditelantarkan. Yang kelima, bagaimana cara agar kucing pada gambar kedua dapat bersih dan sehat? Ya, dirayungan, dimandikan hingga bersih dan wangi, dan diberi makan setiap hari. Oke, berikutnya kegiatan ketiga yaitu menulis lambang pecahan ya. Pada bacaan Cimut Dulu dan Sekarang disinggung mengenai pecahan pada kalimat. Sofia membagi makanannya menjadi 4 bagian sama banyaknya. Nama pecahan yang disebut pada bacaan adalah 1/4. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan atau sebagian dari suatu bagian atau benda. Cara membaca lambang pembilang per penyebut, misalnya 1/4 ini dibaca 1/4 ya. Nih angkanya seperti ini anak-anak digambar. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut ya. Iya, dibaca 1/4 atau 1/4. Ini anak-anak ya, perhatikan gambar ini ada warna kuning dan putih ya. Bagian berwarna merupakan 2 dari 5 bagian sehingga bernilai 2/5 ya. Penulisan bagian yang berwarna diletakkan di bagian atas, jadi kuningnya 2, 5 itu adalah jumlah semua kotaknya ya. Begitu pula untuk yang berwarna putih merupakan 3 dari 5 bagian. 3 yang berwarna putih, 5 bagian itu jumlah semuanya. Jadi 3 itu pembilang dan 5 itu penyebut. Berikutnya, gambar berikutnya nih, bagian berwarna kuning. Berapa pecahannya ya? 3/7. Yang berwarna putih ya, betul 4/7. Kemudian gambar berwarna biru nih dan putih. Kalau yang biru berapa pecahannya ya? 2/7. Yang putih 5/7. Kemudian yang berwarna merah nih ya, bagian warna merah berapa pecahannya nih? Ya betul 4/6. Bagian berwarna putih 2/6. Ya, kemudian kegiatan 1 cara merawat kucing ya. Sofia dan keluarga senang merawat Cimut dan keempat anaknya. Mereka merawat dengan penuh kasih sayang. Berikut cara mereka merawat kucing peliharaannya. Anak-anak bisa baca sendiri ya di rumah. Ya, ada 10 cara merawat kucing peliharaannya. Oke, berikutnya kegiatan kedua memahami pecahan ya. Jadi tadi sudah disinggung tentang pecahan di awal, sekarang kita memahami lagi ya pecahannya. Sofia membagi makanan Cimut setiap harinya menjadi 4 bagian sama banyak. Makanan yang dibagi menjadi beberapa bagian dapat ditulis dalam notasi bilangan. Sebab bilangan yang dibagi menjadi beberapa bagian sama besar, maka bilangan itu disebut pecahan. Ya, penulisan lambang pecahan berbeda dengan penulisan lambang cacah. Penulisannya ada 2 bilangan yang dibatasi oleh garis yang menandakan bentuk pembagian. Contohnya sebagai berikut.
Setelah beli makanan untuk Cimut, ibu membeli pizza untuk keluarga di rumah. Sampainya di rumah, ibu membagi pizza tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nih, pizza yang ibu beli nih. Ya, dipotong jadi 2 bagian, ditulis seperti ini. Kemudian artinya 1/2. Ya, 1/2 atau 1/2 artinya itu 1 bagian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi bagian atas menunjukkan bagian awal, benda atau bilangan atau pembilang. Sedang bagian bawah menunjukkan jumlah benda atau bilangan yang dibagi sama besarnya atau penyebut ya. Jadi penulisannya seperti anak-anak, 1 itu bagian maksud atau pembilang, 2 itu semua bagian atau disebut penyebut ya. Oke, berikutnya anak-anak, di sini ada gambar pizza ya. 1 buah pizza ditulis dengan lambang pecahan ya, seperti ini lambang pecahannya, dibaca 1 per 1 artinya apa? 1 bagian pizza dibagi 1 bagian pizza. Gambar kedua, 1 buah pizza yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar dapat ditulis dengan lambang pecahan seperti berikut. Kemudian dibaca 1/2 dan artinya 1 bagian pizza dibagi 2 bagian pizza sama besar. Gambar berikutnya ya, 1 buah pizza yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar dapat ditulis dengan lambang pecahan. Ini lambangnya, dibaca 1/3 artinya 1 bagian pizza dibagi 3 bagian pizza sama besar. Oke, berikutnya juga ada 1 buah pizza yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar dapat ditulis dalam lambang pecahan sebagai berikut. Yang dibaca 1/4 artinya 1 bagian pizza dibagi 4 bagian pizza sama besar. Oke, berikutnya perhatikan gambar berikut ya. Anak-anak bisa memahami pecahan dari gambar berikut ya. Silakan anak-anak pahami dengan seksama ya. Oke, lihat di sini ya, artinya 1 bagian dibagi menjadi ya 2 bagian. Yang paling pertama di bagian 1/2 ditulis lambangnya ya. Kalau 1 bagian utuh tulisannya 1 ya. Sampailah 1 bagian dibagi menjadi 10 bagian yang ditulis 1/10. Oke, baik anak-anak, kegiatan bernyanyi, ayo nyanyikan lagu berikut ya, yang judulnya Bentuk Pecahan, ada lagu Menanam Jagung. Ayo belajar matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ya, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagunya anak-anak ingat nih yang mana pembilang, yang mana penyebut. Oke, bagaimana perasaanmu saat menyanyikan lagu tersebut? Ya, pastinya senang, gembira, dan bersemangat ya. Yang kedua, apa isi lagu di atas? Apa isi lagunya tentang pecahan sederhana? Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk pecahannya? Atas pembilang, bawah penyebut. Oke, baik, mengerjakan soal pecahan yang ada di buku anak-anak ya. Ini gambarnya. Berarti di sini ibu motong pizza menjadi 5 bagian sama besar. Ibu memberikan 1 potong pizza kepada Salman. Berapakah besar pizza yang dimakan Salman? 1 bagian yang dimakan Salman berasal dari 1 pizza utuh yang dibagi menjadi 5. Jadi dapat ditulis lambang bilangan pecahannya adalah 1/5. Oke, yuk kita jawab pertanyaan berikut. Ini ada gambarnya, 1/4 bagian, yaitu 1 dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian 1/6 bagian, yaitu 1 dibagi menjadi 6 bagian. 1/2 bagian, yaitu 1 dibagi menjadi 2 bagian. 1/8 bagian, yaitu 1 dibagi menjadi 8 bagian. 1/3 bagian, yaitu 1 dibagi menjadi 3 bagian. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Oke, berikutnya adalah kegiatan melengkapi kalimat rumpang. Oke, kita lengkapi ya.
Banyak keluarga yang senang memelihara hewan seperti keluarga Salman. Mereka memelihara kucing liar yang ditemukan Sofia di jalan. Memelihara hewan harus memiliki kasih sayang untuk merawat dan menjaganya dengan baik. Secara umum terdapat kesamaan cara untuk merawat hewan, seperti diberi makan dan dibersihkan. Saat memberi makan perlu diperhatikan porsi makanannya, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sofia memberi makan biskuit kucing untuk keempat anak cimut. Sofia menghaluskan biskuit itu agar mudah dimakan oleh anak-anak cimut yang masih kecil. Biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, masing-masing anak cimut mendapatkan 1/4 bagian. Sofia memberi makan mereka sebanyak 3 biskuit, sehingga total biskuit masing-masing anak kucing adalah 3/4 bagian. Mereka makan dengan lahap. Anak-anak cimut semakin tumbuh besar dan sehat setiap harinya. Oke anak-anak, kesimpulannya yaitu menyayangi hewan adalah sebuah sikap yang mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Salah satu cara menyayangi hewan adalah dengan memberi makan hewan. Apabila hewan peliharaan kita banyak, maka bagilah makanannya dengan adil sesuai kebutuhan. Begitu juga jika kalian akan membagi makanan dengan keluarga atau teman. Bagilah dengan adil dan jujur. Itu adalah salah satu perbuatan anak muslim. Oke, berikutnya teman ya. Jadi apa yang dilakukan Sofia merupakan salah satu sikap menyayangi hewan. Jika kita melihat kucing liar nih, maka kita dapat membantunya dengan memandikannya dan berinya makan. Lalu kita dapat membawanya ke dokter hewan untuk segera diobati. Menolong kucing liar dari kelaparan dan sakit merupakan salah satu wujud dari perbuatan menyayangi hewan. Menyayangi hewan akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Orang yang dengan ikhlas merawat hewan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan kebaikan kepadanya sebagaimana sikap baiknya kepada hewan tersebut ya. Jadi ya kita mulai untuk menyayangi hewan ya, kita merawat hewan dengan baik. Oke anak-anak, Ustazah ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran dari Ustazah ya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan anak-anak ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, untuk tilawahnya, dan untuk melakukan kebaikan sehari-hari. Oke, semangat selalu anak-anak. Assalamualaikum.